12 mau presentasi loh. Temanya tentang merancang organisasi diri secara holistik untuk jangka panjang. Oke guys, sebelum kita mulai, mari saya kenalkan masing-masing dari anggota kelompok 12. Ada Fikri Haikal Alwi, yang kedua ada Raffi Ahmad Farezi, yang ketiga ada Indri Monika, yang keempat ada Okisya Putri Kendi Rahayaan, yang kelima ada Kardira Rikasari, dan yang keenam ada Sarah Salsabila. Oke guys, waktunya presentasi, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Ibu dan teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk kita semua. Amin. Baik, yang saya hormati kepada Ibu Hajah Surya Bintari selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Pengembangan Diri serta teman-teman yang saya banggakan. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, serta sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Fikri Haikal Alwi. Latar belakang. Organisasi dirancang untuk memenuhi permintaan volume besar produk standar di bawah berbagai tingkat ketidakpastian, dengan tujuan menyediakan stabilitas dan prediktabilitas. Tujuan dari penulis ini untuk mengetahui bagaimana manusia sebagai makhluk hidup merancang organisasi dirinya sendiri secara holistik keseluruhan dalam jangka panjang. Manusia adalah spesies sosial yang mengandalkan kerjasama untuk bertahan hidup dan berkembang. Landasan teori. Konsep perorganisasian diri pertama kali dikemukakan oleh ahli sibernetika W. Ross Ashby. Ia menyatakan bahwa sistem dinamis deterministik apapun secara otomatis berevolusi menuju keadaan ketimbangan yang dapat dijelaskan dalam istilah aktor di cekungan dari negara bagian sekitarnya. Analisis pembahasan. Ada kebutuhan sosial untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Perorganisasian diri dapat didefinisikan sebagai munculan spontan struktur global dari interaksi lokal. Spontan berarti bahwa tidak ada agen internal atau eksternal yang mengendalikan proses untuk sistem yang cukup besar. Tiap agen dapat dihilangkan atau diganti tanpa merusak struktur yang dihasilkan. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Raffi Ahmad Farezi. A. Manusia sebagai makhluk sosial. Peran manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena dalam diri manusia terdapat dorongan untuk berhubungan interaksi dengan orang lain. H. Bunner 1931. Di dalam diri manusia ada kebutuhan sosial untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Misalnya, seniman cenderung mencari pertemanan dengan sesama seniman. Dengan demikian, akan terbentuk suatu kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat berdasarkan persamaan sifat dan minat masing-masing. B. Organisasi diri. Suatu usaha dalam mengatur dan mengurus segala hal yang menyangkut pikiran, waktu, tempat, benda, dan sumber daya lainnya yang menunjang pembentukan self-management. Apabila segala sesuatunya telah diatur sebaik mungkin, maka akan tercapai kehidupan individu yang lebih efisien. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Indri Monika. C. Tahap-tahap pengembangan diri. Yang pertama ada tahap monitor diri atau observasi diri, dan yang kedua ada tahap evaluasi diri, dan yang ketiga tahap pemberian, penguatan, penghapus atau hukum. Tahap-tahap pengelolaan diri. Yang pertama ada tahap monitor diri untuk observasi diri. Tahap ini individu dengan sengaja mengamati tingkah lakunya sendiri serta mencatatnya dengan teliti. Catatan ini dapat menggunakan daftar cek atau catatan observasi kualitatif.
2. Tahap evaluasi diri. Membandingkan hasil catatan tingkah laku dengan target tingkah laku yang telah dibuat oleh individu. Perbandingan ini bertujuan untuk mengevaluasi aktivitas dan efisiensi program. Bila program tersebut tidak berhasil, maka perlu ditinjau kembali. Dan yang terakhir ada tahap pemberian penguatan penghapus atau hukum. Tahap ini mengatur dirinya sendiri, memberikan penguatan, menghapus, dan memberikan hukuman sendiri. Tahap ini tahap yang sulit karena membutuhkan kemauan yang kuat dari individu. Rancangan organisasi diri secara holistik. Menurut tradisi filosofis, sebagian besar penelitian yang dikembangkan di negara-negara barat didasarkan pada pandangan atomistik dan metode objektif untuk mengukur atribut objek yang berbeda dan interaksinya. Sedangkan di negara-negara timur lebih menyukai pandangan penelitian kualitatif. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Okesya Putri Kendirahayaan. Pengorganisasian diri tergantung pada 1. Non-linearitas dinamasi yang kuat. 2. Keseimbangan eksploritas dan eksplorasi. 3. Banyak interaksi. 4. Kesediaan energi untuk mengatasi hilangnya energi bebas. Rencana pengorganisasian diri dalam jangka panjang. Menurut pandangan Muilis, manajer adalah panggilan untuk istilah pekerjaan bagi seseorang. Bagi beberapa organisasi, penggunaan istilah manajer sangat bebas. Muncul status dan moral staff. Dengan demikian, manajer efektif adalah seseorang yang ada di dalam unit kerja, mencapai tingkat tinggi, dan menerapkan tugas dan memelihara SDM. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Kardila Rikasari. Tujuan utama perancangan jangka panjang, yaitu perumusan dan pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan yang berdampak dalam jangka panjang. Ada 5 tujuan utama perancangan jangka panjang. Yang pertama, tingkat return investasi. Yang kedua, kebijakan tentang tenaga kerja. Yang ketiga, manajemen organisasi. Yang keempat, kebijakan kualitas produksi. Dan yang kelima, kebijakan lain-lain. Fungsi dan tujuan hukum holistik. Fungsi utama hukum holistik ialah untuk menertibkan serta mengatur masyarakat, sedangkan menurut M. Friedman, hukum memiliki fungsi pengawas sosial atau social control. Artinya, hukum berperan mengawasi dan mengendalikan lingkungan sosial masyarakat. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Zahra Salsabila. Menurut Jeremy Bentham, hukum bertujuan untuk mencapai kemanfaatan tertentu. Artinya, hukum dibuat dan diterapkan untuk menjamin kebahagiaan bagi banyak orang. Konsep milik Jeremy Bentham juga dikenal sebagai teori utilitas, perilaku ilegal, perilaku etis. Kesimpulan, dengan demikian terbentuknya kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat berdasarkan kesamaan sifat atau kepentingan. Dalam perkembangannya, manusia sebagai makhluk individu tidak berarti kesatuan jiwa dan raga, melainkan aman menjadi pola khas dan kepribadiannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sebelum saya mengakhiri, sebaiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Indri Monika sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Allahumma fikila aqwa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cici Anis bersama Ardi. Sampai di sana